Yang saya hormati Kepala Dinas Sosial atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dinas Polsek Klojen, mewakili Pak Kapolsek, Sewu, Bapak Ibu semuanya. Sebelum ada mini Lokakarya ini kemarin, Sewu, Bapak Ibu semuanya, kita sudah ada rapat koordinasi percepatan kelurahan stunting. Terima kasih kemarin, intinya kita ada sebuah kesepakatan kuat sekali bagaimana percepatan penurunan stunting. Jadi ternyata ketika saya laporkan ke asisten 2 ke BUMIN dan terkait stunting, ternyata ada rakor percepatan penurunan stunting dengan kecamatan hanya Klojen saja yang mendahului dibandingkan kecamatan yang lain. Ketika Pak Wali Kota kemarin sedikit agak duka, agak marah ketika paparan di Balai Kota, terus stunting kita kan lumayan masih agak tinggi. Nah kebetulan pula ketika saya pikir ini segera ditindaklanjuti, saya laksanakan untuk rakor percepatan. Alhamdulillah 3 puskesmas ada semua. Nah karena itu begini, ada sebuah tanda tanya besar. Ketika di paparan Pak Wali Kota kemarin, itu yang dipaparkan oleh Kadinkes itu Agustus 2020. Dipaparkan sekarang, kan sudah lewat 6 bulan. Nah mestinya kayak terus motot kabel, karena ini sudah bertambah panjang. Tapi ketika dipaparkan di sana, Pak Wali Kota itu kan menerimanya ya itu, bukan data yang real. Sana yang dipaparkan Januari 2023 masih mantap. Tapi kemarin itu ketika habis selesai mengizin camat dikumpul kabel, ya rada duduk ini untuk percepatan itulah Klojen mengawali rakor itu. Dan membuat saya ternyuh, ini Pak Dokter, Kecamatan Klojen 2 kelurahan masuk super prioritas stunting itu dalam bersamaan. Lah, saya kemarin juga akhirnya nggak yakin benar. Tak buka langsung profilnya. Ada diagramnya, itu ternyata ada di garis hijau. 2 kelurahan itu tidak di merah. Lah kok bisa masuk super prioritas? Sampai bulurahnya itu nun sewu, ya rotok marah. Kemarin nguber Pak Kepala Dinas Kesehatan nggak ketemu karena mau protes, termasuk Pak Lurah sama. Nah nanti mohon ini dijelaskan bagaimana cara penghitungan itu. Ketika saya cross-check langsung ke bawah, ternyata rendah stuntingnya di 2 kelurahan ini. Kok bisa masuk di super prioritas? Itu katanya persentase atau apa, saya tidak tahu. Cuma karena Pak Wali Kota melihatnya data itu adalah ya itu, maka dianggaplah itu harus menjadi penanganan khusus. Ini yang menjadi catatan kita semua. Secara prosentase Kota Malang, Klojen memang masih terendah. Tetapi kita tidak bisa berpangku tangan. Kenapa? Gerak stunting ini akan terus bergerak terus. Datanya itu hidup bergerak, tidak stagnan. Yang menjadi sebuah pertanyaan saya, kenapa COVID bisa selesai? Tapi kenapa stunting tidak bisa selesai? Beda penanganan. Tadi saya sempat diskusi sebentar di bawah dengan teman-teman. Ternyata ada beberapa kendala yang semestinya kendala itu harus sudah tersikapi dari awal. Ya, ini kebijakan penganggaran. Nah, ternyata dari pemerintah Kota Malang sendiri untuk Bapeda, untuk penanganan stunting ini tidak menjadi anggaran prioritas. Dan itu menurut saya wajar jika dipakai untuk PAK itu menjadi lambat. Kalau lambat otomatis juga akan terjadi masalah ada di bawah. Saya yakin benar di Kecamatan Klojen penanganan stunting dari RT, RW, kelurahan sampai ke tingkat puskesmas sudah berjalan secara maksimal. Kemarin mohon izin teman-teman dari puskesmas, 11 lurah ini sudah mengirimkan data real kepada saya. Dan data itu saya yakin, saya cek apakah sama dengan puskesmas, sama.
Foto-foto ketika mereka ini sebelum kita adakan rapat koordinasi percepatan sudah dikirimkan ke kami. Bagaimana Pak Lurah dan Bu Lurah ini langsung turun ke bawah. Kalau turun mesti ke bawah ya, iya, tidak ada ke atas. Langsung turun penanganan stunting bersama-sama dengan warganya. Dan foto-fotonya ada, entah itu waktu itu tidak salah, itu dilaksanakan 2 minggu sebelumnya, sebelum ada rakor percepatan. Nah karena itu kami mohon pada Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, semuanya saja tidak terkecuali. Penanganan stunting di Kecamatan Klojen itu sudah maksimal. Hanya saja pada sistem penganggaran, karena gini, di Dinas Kesehatan maupun Dinas Sosial, anggaran kita terbatas. Ketika yang terindikasikan stunting itu diberikan PMT ataupun gizinya naik, tapi ketika di pertengahan jalan anggaran habis, kira-kira yang terjadi apa? Pak Dokter, kembali lagi. Kenapa? Stunting itu harus terus tidak boleh berhenti. Ketika di Kecamatan Klojen dianggap stuntingnya anggaplah ada 60, digeruwakan rame-rame dengan anggaran yang cukup, turun jadi 40 misalkan. Tapi ketika anggaran itu habis, maka akan terjadi lagi permasalahan yang sama. Belum lagi ditambah gerakan yang dari bawah, balita-balita baru bermunculan. Kenapa? Karena manusia masih diizinkan untuk berkembang biak. Kecuali kalau sudah tutup berhenti, ya stunting 60 tuntas. Tapi akan terjadi grade naik terus. Nah ini harus diimbangi dengan kebijakan pengelolaan yang tepat. Karena itu ini jadi saran yang sangat bagus. Hari ini saya berharap Mas Daniel nanti ya, karena leading sektor ada di Dinas Sosial, saya mohon hari ini ada satu kesepakatan yang bisa diambil RTL-nya. Jadi ojo mek rapat-rapat iki isone mung iso ngomong rame kesepakatan tapi di bawah nggak dilaksanakan. Banyak berkali-kali pangapunten nggih sosialisasi sewangke bener di kepala saya sampai ada ini sosis gitu. Tapi ketika di bawah nggak terlaksana. Tapi alhamdulillah di Klojen nggak terjadi. Klojen semua bergerak. Mana tepuk tangannya untuk Klojen? Nah, Klojen sudah bergerak bareng. Makasih Ibu Ketua Tim PKK bersama dengan kadernya sudah Pojam 4 ya. Pojam 4 sudah bergerak, kita sudah gerak semua. Akhirnya ketika semua sudah bergerak bersama, penanganan bersama, hari ini nanti Pak Lurah akan bisa menunjukkan hasilnya berapa stunting di kelurahan masing-masing. Sudah banyak berubah Pak Anan. Ini Pak Anan. Pak Anan. Lagi Pak Anan kecenderungan mendengarkan suara saya. Jadi sudah banyak perubahan. Saman Dalapor sudah turun Pak Sian. Hidul Dalem sudah, Gading sudah, Kaumat semua menyatakan turun. Lah kok nek wis mudhun, ojo sampai munggah meneh. Lah itu yang kita jaga di sini. Ternyata kembali lagi kepada apa? Anggaran. Kalau anggaran tidak ada, lalu apa yang harus bisa kita lakukan? Penggerakan swadaya masyarakat dari, oleh, dan untuk masyarakat. Kidul Dalem yang sudah ngawali dasar di Bu Lurah Kidul Dalem. Nah itu satu-satunya di Kota Malang terhenti karena anggaran. Sampai kemarin itu ngejar Pak Husnul, Pak Kadinkes, maunya protes karena masuk di super prioritas. Ya ini saya kemarin sudah mendekati beberapa rekanan CSR, ini Pak Dokter ya, CSR atau namanya sekarang TSP, tanggung jawab sosial perusahaan. Mereka mendapat 350.000 selama 1 minggu. Hanya seminggu. Berapa kakak baik? Sekali makan. Harganya berapa? 10 ribuan ya, 10 ribuan baik. Saya terima kasih nih kepada Basnas ya, luar biasa. Cuma ya itu tadi Basnas terbatas anggarannya. Bagaimana penggerakannya? Ayo
kota-kota. Ketika COVID awal 2021, ketika ada warga yang kena COVID tidak bisa keluar rumah, Masya Allah, Klojen berbondong-bondong warga itu saking takutnya bantu khawatir ketularan, makanannya ditantol-tantol di pabrik yang punya rumah. Nah sekarang stunting tidak pulang, stunting tidak menular. Monggo, kalau COVID kita bisa disatukan dalam satu gerak bersama-sama, ketika COVID kita menjadi satu kesatuan hati yang bergerak bersama, kenapa stunting kita tidak bisa? Bapak Ibu semuanya, saya mohon bantuan terutama dari Ketua Tim Lembaga PKK serta jajaran di bawah, monggo menggerakkan potensi masyarakat. Mulai dari KKBS RT-nya, KKBS RW-nya, desa wismanya, monggo digerakkan, berkoordinasi dengan Pak Lurah, data itu stunting itu ada di sana. Menggerakkan potensi PKK warga yang ada di wilayah, saya mohon masif dan masif digerakkan, jangan berhenti. Ayo kita tunjukkan bahwa Klojen mampu mengatasi ini dengan cara apa? Bersama-sama, gerakan bersama. Dan kepada Pak Lurah dan Bu Lurah, selama ini saya terima kasih, responnya sangat bagus sekali, kerjanya sangat bagus sekali untuk dipertahankan. Ya, kalau bisa itu kendaraan itu jadi Mas Agus, kopling ya, kopling personelnya itu diunggah personel itu keren. Ya, gerakan masyarakat yang masukkan RT RW sampai ada stunting dibiarkan sendirian keluarga miskin ini. Sanggup ya, stunting ya? Aduh, suaranya ini nggak muncul sama sekali. Sanggup nggak sanggup? Ucapan sanggup nggak? Sanggup. Ucapan sanggup nggak semuanya? Kakak kecamatan sanggup semuanya ya? Ayo, wes puskesmasnya OI, lurahnya OI, camatnya OI, dan kabel OI, polsek OI, kesehatan semuanya OI kabel, ayo bareng. Tidak usah banyak berteori. Saya berkali-kali diingatkan sama Pak Sekda, jangan banyak teori pacaran, pakai action sudah. Teori pakai sosialisasi bulat-balik, tapi actionnya, makasih Pak Sekda yang berkali-kali diingatkan saya. Akan sosialisasi sampai dekat, tapi yang penting kerja di bawah. Ya sudah bagus, sekarang jaga 11 kelurahan. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Maaf saya tidak paparan. Selamat datang Mas Waluyo. Saya sampaikan kepada sahabat semuanya, monggo hari ini kita jadikan sebuah momentum ya untuk gerakan kita atasi stunting ini. Bagaimana caranya? Yaitu tadi gerakan masyarakat. Terus kalau saya jaga anggaran pemerintah, ya sudah yang bisa digerakkan di masyarakat potensinya digerakkan diajak bareng-bareng. Kalau COVID kecamatan Klojen paling rendah, kenapa tidak? Stunting kita terus bisa mengatasi. Saya percaya ya, sandarkan semuanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas kita gerak bareng dan kita bersama bergerak ke sana. Terima kasih atas perhatiannya, kerjasamanya, dan juga yang paling penting adalah kegunanya di Kecamatan Klojen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.